Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi, NIM 20600118070. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat sebagai tugas pembelajaran fisika berbasis riset. Nah, adapun judul dari proposal saya yakni pengembangan alat peraga sederhana botol pancuran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi tekanan hidrostatis kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Bone. Nah, selanjutnya itu tentang latar belakang tentang proposal penelitian saya ini. Nah, proses pembelajaran yang tepat untuk siswa atau untuk mata pelajaran fisika yaitu adanya keterpaduan tentang metode, media, sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran bagi siswa itu sendiri, sehingga dapat memberi berbagai keterampilan, pengetahuan, serta memiliki sikap ilmiah. Nah, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dalam proses belajar mengajar tentunya dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, sehingga siswa tersebut lebih berperan aktif di dalam kelas. Nah, salah satu media yang dapat digunakan pada mata pelajaran fisika ini yaitu alat peraga, sehingga saya membuat sebuah media tentang tekanan hidrostatis menggunakan alat peraga yang saya namai dengan botol pancuran. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat pada proposal saya ini yakni bagaimana mengetahui termotivasinya siswa pada pembelajaran tekanan hidrostatis dengan menggunakan alat peraga yang telah saya buat, yakni alat peraga tersebut yaitu alat peraga botol pancuran. Nah, yang selanjutnya itu tujuan yang ingin saya capai pada penelitian ini yaitu mengetahui atau untuk mengetahui termotivasinya siswa dengan menggunakan alat peraga yang telah saya buat serta bagaimana minat belajarnya terhadap materi tersebut. Nah, sebelum kita melangkah kepada metode penelitian, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang alat peraga. Nah, yang pertama itu pengertian alat peraga. Nah, di sini dalam proposal saya, menurut Nana Sujana tahun 2014 pada halaman 99, alat peraga di sini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang masih bersifat abstrak lalu dikonkretkan untuk menjelaskan kembali agar siswa lebih memahaminya. Itulah pemahaman konsep dari Nana Sujana 2014 halaman 99. Nah, di selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan alat peraga itu sendiri. Di sini dikutip oleh Nana Sujana tahun 2002 halaman 64, di mana kelebihan dari alat peraga itu sendiri yang pertama itu menumbuhkan minat siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua yaitu memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, yang ketiga itu metode pengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah untuk bosan. Dan yang terakhir yaitu membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu tentang kelemahan dari alat peraga itu sendiri. Ada dua, yakni menurut Nana Sujana tahun 2002 halaman 64. Yang pertama itu memerlukan alat peraga yang cukup banyak dalam proses pembelajaran, membutuhkan berbagai alat penunjang dan penggunaan alat peraga. Nah, yang kedua yaitu banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya kita melangkah kepada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu karakteristik alat peraga, yang kedua langkah-langkah penelitian, dan yang ketiga yaitu teknik analisis data yang akan saya gunakan. Nah, yang pertama itu tentang karakteristik alat. Karakteristik alat di sini merupakan karakteristik dari alat peraga yang telah saya buat, yakni botol pancuran, yang dimana alat dan bahannya sudah saya siapkan. Yang pertama yaitu air, yang kedua adalah botol bekas yang digunakan sebagai botol pancurannya nanti, yang ketiga itu selotip bening atau selotip hitam, yang selanjutnya itu gunting, terus paku, dan yang terakhir yaitu menggunakan penggaris.
Nah, itu merupakan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada prosedur percobaan. Nah, di mana botol bekas yang tadi kita lubangi menggunakan paku dengan menggunakan sebuah penggaris, di mana kedalaman pada lubang pertama yaitu 5 cm dari atas permukaan air. Yang pertama 5 cm dari bawah, kemudian lubang kedua itu 5 cm, dan yang lubang ketiga juga 5 cm dari lubang kedua, dan lubang keempat juga 5 cm dari lubang ketiga, di mana jarak antar lubang ini 5 cm semua. Jadi lubang pertama 5 cm dari permukaan air yaitu 5 cm, lubang kedua itu 10 cm, lubang yang ketiga itu 15 cm, dan lubang yang keempat yaitu 20 cm. Nah, terus setelah botol dilubangi, botol tersebut atau lubang tersebut diselotip menggunakan selotip bening tadi. Oke, selanjutnya setelah botol dilubangi dan diberi selotip, kita isi dengan menggunakan air sampai semua lubang ini ditutupi oleh air. Oke, setelah diisi air hasilnya seperti ini. Kemudian kemudian botol ini kita amati sembari membuka selotip yang pertama yang 5 cm dari permukaan air. Nah, kita buka. Dan selanjutnya yang 10 cm dari permukaan air. Selanjutnya yang 15 cm dari permukaan air. Dan yang terakhir yaitu yang berjarak 20 cm dari permukaan air. Nah, dapat kita buktikan bahwa pada percobaan ini di mana lubang yang paling atas itu semburan airnya tidak terlalu kuat, dan lubang yang kedua itu semburannya lebih kuat daripada lubang yang pertama, dan lubang yang ketiga itu semburan airnya lebih kuat daripada lubang yang pertama dan yang kedua. Sedangkan lubang yang keempat atau lubang yang paling dalam ini semburannya lebih kuat dari ketiga lubang yang di atas tadi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pada percobaan ini pancaran air yang dikeluarkan dari lubang paling bawah akan lebih kuat daripada lubang yang di atasnya. Hal ini bisa terjadi karena lubang paling bawah mendapatkan tekanan yang lebih besar, tekanan beban dari seluruh massa air yang ada di atasnya, sehingga kekuatan pada pancaran air lebih besar.
tekanan tersebut dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Nah, itulah yang dinamakan dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada percobaan ini sendiri dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis pada percobaan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh kedalaman air, massa jenis zat cair, sehingga semakin dalam air tersebut maka tekanannya juga akan semakin besar pula. Nah, selain itu pada percobaan ketinggian lubang mempengaruhi kekuatan pancaran air. Nah, setelah kita membahas mengenai karakteristik alat peraga, alat dan bahan serta proses percobaan alat peraga tersebut, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah metode penelitian yang akan saya gunakan terkait dengan alat peraga saya tersebut. Nah, yang pertama itu menggunakan metode yang saya gunakan yaitu metode AD, yaitu Analyze, Design, Develop, dan Implement. Nah, yang pertama itu Analyze. Analyze di sini merupakan metode penelitian pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menganalisis permasalahan dan kebutuhan guru di sekolah untuk menyampaikan konsep materi tekanan hidrostatis, di mana pada metode analisis ini kita menggunakan metode kuesioner dan wawancara, di mana kuesioner ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan open-ended untuk mendukung teori informasi kebutuhan untuk mengembangkan media pembelajaran. Nah, yang kedua itu metode wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pertanyaan open-ended, sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dari berbagai perspektif. Nah, selanjutnya setelah analyze kita menggunakan metode design, di mana pada perencanaan pengembangan dimulai dengan menentukan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat media pembelajaran dengan prinsip kerja tekanan hidrostatis. Nah, yang ketiga itu develop. Alat peraga yang telah selesai dibuat kemudian melalui uji validasi oleh tenaga ahli. Nah, uji validasi ini untuk mengetahui bahwa alat peraga yang dihasilkan itu apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, yang keempat yaitu implement. Implement di sini yaitu alat peraga yang telah divalidasi akan diuji cobakan kepada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Bone. Selanjutnya bagian terakhir dalam metode penelitian ini yaitu teknik analisis data. Data kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi penilaian dan jawaban pada kuesioner. Selanjutnya data tersebut akan diproses dengan jumlah yang diharapkan sehingga diperoleh persentase, di mana teknik analisis data menggunakan rumus persen P sama dengan jumlah perolehan per jumlah atau per skor maksimum dikali 100%. Nah, itulah tadi presentasi saya mengenai alat peraga yang telah saya buat, di mana judulnya itu penerapan alat peraga botol pancuran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi tekanan hidrostatis kelas 11 SMA Negeri 11 Bone. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.